Kami ingatkan bahwa pentingnya kita untuk menghadirkan tafakkur seperti ini. Berikan kesempatan di dalam ibadahmu yang telah engkau laksanakan berjam-jam atau dalam waktu yang panjang, bagi sepertiganya adalah untuk bertafakkur, untuk merenungi perjalanan kita, merenungi masa depan kita, merenungi masa lalu kita, merenungi urusan kita dengan Allah, merenungi urusan kita dengan sesama. Di sana ada ibunda, ayahanda, di sana ada saudara, di sana ada istri, ada suami, ada anak, di sana ada pembantu, di sana ada rekan kerja, di sana dan di sana. Banyak yang harus kita sadari, dan kesadaran tidak akan tumbuh, tidak akan hadir kecuali berangkat dari renungan. Kita harus berdamai dengan mereka semuanya. Dan pada malam sebelum malam ini, kita sudah mulai merenungi urusan kita dengan Allah. Kita ingin berdamai dengan Allah, menghadirkan kesadaran akan kekurangan kita dalam mengabdi kepada Allah, menghadirkan kesadaran dalam diri kita akan dosa-dosa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, mata kita. Dan mari kita lanjutkan malam ini. Kita urusan dengan Allah harus kita beresi. Di antaranya adalah ibadah yang sudah kita lakukan, kadang tanpa disadari adalah ibadah yang dibarengi dengan kemaksiatan. Ibadah yang dibarengi kemaksiatan. Melakukan ibadah akan tapi dengan baju yang haram, pergi ke tempat ibadah dengan mobil yang haram. Bahkan mungkin seorang bapak memberikan nafkah untuk putranya yang menuntut ilmu Al-Quran, ilmu agama, akan tapi dengan nafkah yang haram. Mau kemana? Mau menuju kepada Allah. Innallaha thayyib, Allah maha bersih. Tidak akan terima sesuatu dengan kotor yang kotor, tidak. Maka mari kita benahi bekal kita untuk menuju kepada Allah. Seperti jasad kita di saat kita mau melakukan sholat, harus kita bersihkan dengan berwudu. Dan kadang dengan mandi besar, bersihkan ini semuanya. Begitu juga perilaku-perilaku, bekal-bekal yang kita gunakan untuk ibadah. Jangan sampai kita cuek, yang menjadikan sebab amal kita tidak diterima. Bahkan mungkin kita menyanjung, kita memanjatkan doa dengan panjatan, dengan doa yang banyak. Kita panjatkan dengan serius, memenuhi syarat-syarat dikabulnya doa, kekhusyuan dihadirkan di tempat yang baik, di waktu yang tepat. Akan tapi malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, masrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram, tempatnya haram. Anna yustajabu lidzalik, gimana akan dikabul doanya orang yang seperti itu? Kata baginda Nabi, tidak dikabul. Padahal doanya sudah memenuhi syarat dikabul. Tidak tampak kalau dia tidak khusyuk, karena tubuhnya badannya, karena pakaiannya compang-camping, tampak dengan kesederhanaannya. Dan dia dengan ilhah menadahkan tangan dan berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, serius dalam memohon. Akan tapi tidak dikabul doanya oleh Allah. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram. Dan alangkah banyaknya dari kita yang terlena. Kita hanya mendengar seruan syaitan untuk melakukan kebaikan dari bentuk dalam bentuk amal-amal baik, dari sujud, rukuk. Akan tapi lupa bahwasanya kita tidak menghindar dari keharaman. Tidak menghindar dari keharaman. Maka dari itu mari malam ini kita berbenah urusan bekal kita di dalam ibadah. Karena ibadah menuju kepada Allah, jangan sampai kita menggunakan baju najis, baju kotor secara maknawi, karena tidak jelas dari mana kita dapat baju tersebut. Mari kita renungi itu semuanya. Kita bukan ingin disanjung manusia. Dan kalau kita bicara tentang ikhlasan adalah ketulusan di dalam hatinya, ada hubungannya dengan pakaian haram. Ada hubungannya dengan ibadah dengan tempatnya, dengan makanannya. Terlihat dia ibadah, tapi dia tidak berusaha untuk mencari yang halal.
Diduga dia belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita benahi urusan rizki kita. Di mana Anda bekerja? Di mana Anda bekerja? Kerjaan apa yang Anda tekuni? Rizki Anda dari mana? Halal atau belum? Halal atau belum? Jangan ragu bertanya kepada orang alim, para ustaz tentang kehalalan dan keharaman. Dan takutlah kepada Allah bahwa kalau itu sudah masuk perut kita akan susah. Menjadi sebab amal tidak diterima. Dosa, dosa dan dosa. Bisnis Anda, bersihkan. Anda akan menuju kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang munafik yang didustakan oleh Allah di akhirat nanti. Ketika kau dusta, dusta, dusta. Kelihatannya rajin ibadah kan, tapi ternyata benar ingin disanjung manusia. Ditandai bahwasanya semua perabot-perabot, perangkat-perangkat, bekal-bekal untuk beribadah tidak diridhai oleh Allah. Maka mari kita semuanya kembali kepada diri kita, usaha kita, kerjaan kita harus halal. Harus halal. Dan halal itu mudah, jaminan dari Allah. Tidak ada yang melata, tidak ada yang di atas bumi ini kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Cicak yang ada di tembok-tembok pun dia tidak pernah bingung urusan rizkinya. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang waqad karramna bani Adam, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi susah adalah angan-angan kita, ambisi kita, tamak kita, keragusan kita. Mudah mencari halal. Tidak susah mencari yang halal, yang merepotkan adalah tamak kita. Gaya hidup saja harus diatur oleh orang, kita harus mengikuti gayanya si manusia, bermobil, rumah mega, dengan baju model tertentu. Gaya hidup kok diatur oleh orang lain. Atur gaya hidupmu dengan keimananmu. Jangan memaksakan dengan gaya hidup sehingga menjadikan kita susah mencari yang halal. Karena sudah terbiasa dengan mobil mewahnya. Karena sudah terbiasa dengan hidup wahnya. Sementara dia ada kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Tapi hawa nafsunya untuk menuruti gaya hidup ini tidak pernah dipangkas, maka dia beribadah di satu sisi, tapi dia masih tetap mempertahankan gaya hidupnya, biarpun dengan cara yang haram. Sehingga dia susah meninggalkan pekerjaan yang haram. Rizki yang haram, yang ada riba dan yang lainnya, tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Mengikuti gaya hidup manusia. Gaya kesombongan. Yang sudah menguasai dirinya sehingga dia susah meninggalkan itu semuanya. Padahal kalau itu pangkas tamaknya, dipangkas kerakusannya, dipangkas dengan gaya kesederhanaan begitu mudahnya. Akan tapi ternyata setan tidak mau. Kalau kita masuk surga, ingin dipertahankan. Tidak. Pertahankan dengan gaya hidupmu. Dan beribadahlah, itu kata setan. Biar beribadahlah, kata setan. Pertahankan gaya hidupmu. Sehingga gaya hidupnya tetap gaya hidup mewah, biarpun dengan yang haram. Di sisi lain beribadah. Ibadah model apa? Nggak akan diterima oleh Allah. Maka benahilah urusan usahamu, wahai hamba Allah. Hentikan kerinduan sanjungan dari manusia. Lebih baik Anda tidak berderma untuk sementara, kemudian Anda membenahi usaha Anda, itu lebih istimewa daripada keharaman tetap Anda jalankan lalu terlihat di hadapan manusia Anda jago berderma. Anda akan tertipu dan setan bertepuk tangan. Karena kita merasa sebagai ahli ibadah, akan tapi ternyata amal kita tidak ada yang nyampe. Karena keharaman sudah biasa dengan kita. Dimakan anak-anak kita haram. Bahkan mungkin anaknya menuntut ilmu agama, akan tapi diberi rezeki yang haram, mau kemana? Ilmu apa yang akan didapat? Maka berdamainya kita dengan Allah malam ini adalah urusan rezeki kita. Jangan malu dengan pekerjaan yang halal, biarpun di mata manusia seolah-olah adalah pekerjaan yang rendah. Kita bukan ingin dipandang oleh manusia. Kita ingin dipandang oleh Allah.
manusia mulia, Imam Ali bin Abi Thalib. Adakah orang yang lebih mulia dari beliau di hari ini? Tidak ada. Ribuan kita, sejuta kali ahli ibadah ini tidak bisa menyamai Imam Ali bin Abi Thalib. Apa yang beliau lakukan? Beliau pernah bekerja di tempatnya orang. Dalam riwayat tempatnya orang non-muslim waktu itu, karena pekerjaan jadi nafkah, cari rezeki. Beliau bekerja di tempatnya orang lain untuk mencari nafkah, makan uang gaji sehari bisa dimakan sehari. Menurunkan korma, kalau hari ini di Jawa adalah orang memanjat pohon kelapa, karena di sini ada korma. Menurunkan korma pekerjaannya Imam Ali. Apakah merendahkan beliau? Tidak. Terangkat dan terangkat. Beliau terangkat dan terangkat. Mulia beliau dengan pekerjaannya. Maka dari itu mari kita berbenah. Jauhi keharaman. Hijrah yang masih berurusan dengan riba, ikrar malam ini malam Lailatul Qadar. Allah akan menolong kepada Anda, tinggalkan riba. Takutlah kepada Allah. Jangan biasa memaksakan diri urusan dunia ini. Kadang ketidakmampuannya memaksakan diri untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya mahal hanya agar dibilang dia orang kaya, tersiksa dia dengan keharaman pada akhirnya. Prestis. Dia kecapek. Urusan ekonominya macet. Cuma terlanjur dia selama ini sudah dikenal masyarakat, anaknya sekolahnya di tempat sekolah yang mahal-mahal, memaksakan dia menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Di sisi lain dia melakukan yang haram. Mau dibawa kemana anak itu? Kendaraan pun juga demikian, karena selama ini sudah biasa pakai kendaraan. Di saat diuji Allah dengan kekurangan, padahal Allah yang mengangkat dia dengan kesabaran, sesaat setelah itu akan diangkat di dunia dan di akhirat. Dia tidak sabar, sedikit ekonomi merosot, tetap malah melakukan yang haram. Hanya mempertahankan gaya hidupnya tadi, prestisnya, pandangan manusia. Mobilnya nggak jelas, mobil haram, dipakai untuk itikaf, dipakai untuk beribadah. Mau kemana? Mari kita sadari, usaha halal, jualan teh halal lebih istimewa daripada harus bekerja di bawah terik matahari di sawah. Yang halal jauh lebih bagus daripada di ruangan ber-AC tapi yang haram. Ini perlu menghadirkan renungan semacam ini. Harus berani kalau kita ingin mencari ridha Allah. Gaya pandangan manusia, lihat. Di mana anak kita sekolah, jangan hanya urusan prestis, sekolahnya mahal, kita tidak mampu. Baju gaya mahal, tentara kita tidak mampu. Beli yang sederhana. Bagaimana baju Nabi sampai beliau wafat dikatakan baju beliau adalah baju kain yang paling kasar beliau pakai. Apakah beliau tidak punya sesuatu? Tidak ada yang memberi. Banyak yang memberi. Bahkan ada baju diberikan kepada Nabi, baju bersulam emas dan bermacam-macam baju diberikan. Tapi Nabi tidak menggunakan. Karena apa? Nabi tidak membiasakan, tidak memberikan contoh untuk umatnya dengan kesombongan. Bagaimana kita? Dan mari kita semuanya merenungi diri kita sendiri. Jangan hanya mempertahankan gelar di depan manusia. Gelar kesolehan di depan manusia ini adalah bentuk yang halus, sesuatu yang halus yang menghancurkan amal kita. Sanjungan manusia digelari sebagai orang soleh, ahli ibadah, jago puasa, ahli bangun malam, ahli sedekah, ahli Masya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali dilakukan. Tapi itu sanjungan dari manusia. Urusan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Jangan gengsi dengan kesederhanaan. Selamat tinggal dengan kesombongan. Agar kita mudah untuk menggapai yang halal. Makan apa adanya, ketahuilah urusan kita dengan Allah. Manusia mulia Imam Abu Hurairah selama hidupnya adalah fakir. Tidak pernah mempunyai apa-apa. Bahkan baginda Nabi pun kadang sehari kenyang, sehari lapar. Imam Ali bin Abi Thalib dengan keluarga beliau pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Dan kita pun tidak sampai seperti itu, insya Allah masih ada makan. Akan tapi kenapa hidup sekarang kok seperti susah sekali? Karena tamak kita dan kita diatur oleh gaya hidupnya orang lain.
Kalau kita kembali kepada hidup 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, begitu sederhananya hidup. Makan sangat sederhana. Ternyata hari ini ada orang yang berkata katanya susah makan. Bahkan susah makan, satu orang pakai telur 3. Dulu satu telur dibagi 4. Makan dengan sangat sederhana di hari itu. Baju dengan sederhananya. Kalau ada baju robek dijahit waktu itu, hari ini baju robek sedikit dibuang. Sadari bahwasanya kita sudah masuk wilayah kesombongan. Memang kita tidak boleh berpura-pura memaksakan dengan baju compang-camping, itu bukan sebuah kebaikan juga. Kadang orang sombong dengan gaya kesederhanaan juga ada. Biasa saja, akan tapi di saat kita ada kekurangan, jangan ragu menggunakan sesuatu yang sangat sederhana. Di saat diberi kecubukan, nggak perlu kita baju dirobek-robekin, nggak perlu biar dilihat oleh orang kita orang yang sufi, kita orang yang tawadhu, nggak perlu itu juga. Akan tapi yang wajar saja. Tapi di saat ternyata rizki ada kekurangan, jangan malu dengan kesederhanaan. Jangan malu dengan kesederhanaan. Yang mandang Allah, kita bukan ingin dipandang manusia. Ini yang perlu kita hadirkan dalam renungan ini. Tujuannya apa? Agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kehalalan dalam urusan rezeki. Mari kita peduli kehalalan. Atur cara makan kita. Atur cara makan kita. Biasakan dengan kesederhanaan. Mungkin kita harus menanak nasi diri sendiri. Lebih sehat, lebih murah, lebih sederhana. Pakaian kita sederhana. Gak perlu kita gaya sombong. Kalau diberi oleh Allah, itu pun kita tidak boleh berlebihan. Kita nikmati. Diberi kendaraan, diberi mobil oleh Allah, kita nikmati, kita gunakan untuk ibadah. Tapi di saat belum punya, tidak perlu memaksakan kita dengan cara yang haram untuk beli mobil misalnya. Alasannya kata setan untuk beribadah. Beli mobil biar enak bisa ngaji bareng sama keluarga, enak didik anak. Itu bisikan setan, akhirnya beli mobil dengan cara yang haram. Dan alangkah banyaknya manusia seperti ini. Dan Anda bukan mereka, insya Allah. Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kehalalan dalam urusan rezeki. Inilah berdamainya kita kepada Allah. Jangan sampai kita menuju kepada Allah tapi tidak dilihat oleh Allah. Karena keharaman bersama kita. Yang dimakan haram, baju haram, semuanya haram. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Allah tidak melihat kepada kita. Ayo kembali kepada diri sendiri. Jangan nengok orang lain. Malam ini renungan apa? Urusan rezeki. Kehalalan, jangan ragu. Halal, halal, halal. Diuji oleh Allah dengan kekurangan sedikit saja. Khususnya di hari ini, lihat. Ada virus ini, sedikit merosot usahanya. Bukan dia nyungsep, bukan. Tapi sudah tidak kuat dia. Sebetulnya menjadikan tidak kuat bukan kebutuhannya. Akan tapi bukan kebutuhan pribadinya. Tapi kebutuhan hawa nafsunya. Urusan makan masih ada. Aset masih ada. Masih ada. Cuman karena ambisinya. Dianggap merosot, pemasukannya berkurang. Padahal kekayaannya masih ada. Setan yang berbisik. Sehingga dia tidak kuat dengan itu semuanya. Akhirnya masuk wilayah haram, 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 haram. Setan tertawa. Engkau menjadi kawanku. Beribadah yang banyak, ujung-ujungnya kau dengan aku. Itu kata setan. Maka ayo kita waspada. Gunakan fikir kita untuk menyadari, untuk merenungi. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Kehalalan, utamakan kehalalan. Jangan berpikir banyak berderma. Jangan pikir banyak bantu. Bantu pondok, bantu ini. Ntar dulu, benahi dulu kehalalannya. Jangan tertipu. Beri kesempatan hati untuk merasakan itu semuanya. Bahasanya itu untuk pengabdian kepada Allah. Rizkimu, rizkimu. Di mana kau dapatkan uang itu? Dari mana kau dapatkan makan itu? Halal haramnya harus kita perhatikan. Jangan berani mengambil haknya orang lain. Ini yang bisa kita hadirkan pada saat ini. Lihat. Jauhi riba. Jauhi daripada pinjam dengan cara yang haram. Jauhi dari mengambil haknya orang lain untuk modal. Jauhi dari berdusta dalam berdagang. Jauhi keharaman. Ketahuilah kalau orang makanannya halal, semuanya halal, atau ajawarihuhu, anggota tubuhnya akan patuh. Sya'am aba, mau tidak mau. Anak yang kita didik pun menjadi anak yang soleh karena makanannya halal. Tapi kalau makanannya haram, Masya Allah, biarpun yang ngajari anak-anak itu adalah wali kutub, gak akan jadi anaknya. Akan keluar ulama ulama tapi jelek. Rizkimu, rizkimu.
Berfikirlah kehalalan. Hentikan untuk sementara urusan dermamu, sedekahmu, kebaikan yang kau berikan. Kalau masih engkau pertahankan, khawatir engkau hanya mempertahankan gelar di dunia sebagai seorang yang dermawan, biarpun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Rugilah kita di dunia dan rugi di akhirat. Khususnya kerugian di akhirat. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya bisa berbenah. Semua dari kita, Mbak, punya kesalahan. Jangan putus asa. Mungkin Anda yang mendengar suara ini memang kerjaannya haram semuanya. Modalnya dari modal ngerampok. Mungkin nyopet, berbohong. Tapi malam ini dengar suara ini. Tinggal hijrah gitu saja, perlahan. Kita kembali sadari kalau itu haram, itu salah. Itu saja dulu melangkahnya. Yang penting kalau sudah mendengar seperti ini, jangan cuek. Kita harus membuat perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Dan pertama yang harus kita rubah adalah cara hidup kita. Goodbye kesombongan. Goodbye gaya hidup mengikuti orang. Kita ingin hidup dengan cara yang diajarkan Nabi. Aku dengan kemampuanku. Kalau sudah begitu mudah mencari yang halal. Halal mudah kalau kita mulai dari sini. Dari gaya hidup. Kebiasaan hidup. Kita tata. Jangan ragu dengan kesederhanaan. Paling mulianya manusia membiasakan dengan kesederhanaan. Dan di saat diberi Allah rezeki, itu kan kita tidak boleh rubah berfoya-foya, tidak. Berlebihan, baru saat itu kita baru berderma. Jadi kita tidak wajib membantu siapapun kecuali di saat kaya. Kalau diberi Allah kekayaan membantu, kalau tidak ngurus diri kita sendiri, selesai. Jangan berhayal aku akan bantu orang lain. Ntar dulu benahi diri kita, jangan mikir bantuan untuk orang dulu, benahi diri kita dulu. Kalau nanti pada waktunya diberi Allah kelebihan, ya baru kita berbuat baik. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Yang masih berkecimpung dalam keharaman, semoga malam ini adalah malam hijrahnya menuju yang halal. Yang punya anak di pondok pesantren belajar agama atau ilmu apapun yang selama ini diberi nafkah dengan cara yang haram, ayo kita berpikir esok hari kita tidak akan beri mereka kecuali yang bersih dan bersih dan bersih. Yang dimakan anak-anak kita, yang dimakan istri kita, baju yang kita pakai, semua rumah kendaraan bersih. Hijrah perlu proses dan bermacam-macam orang. Kemampuan dalam berhijrah, intinya niat dulu untuk kembali kepada Allah. Tuntasnya, mungkin esok hari bisa langsung tuntas, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Mungkin baru beres kita terlepas dari riba di tahun yang akan datang mungkin. Yang penting sudah kita mulai malam ini. Malam ini kita mulai ikrar niat untuk meninggalkan semua kemaksiatan, keharaman dalam urusan rezeki tersebut. Baru nanti setelah itu, kita bisa bicara yang lainnya. Kita bisa bicara tentang derma. Kita bicara tentang bagaimana membantu orang lain. Kita bicara tentang bagaimana bekti kepada orang. Bagaimana kita sujud dan seterusnya. Kalau sudah bekal ini adalah kita beresi. Ini saja. Semoga Allah mengampuni kita semua.